Jemaat kekasih Kristus, Shalom. Pemberitaan firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Oleh karena tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah jadikan bumi mezbah bagi Tuhan, maka perenungan kita akan lebih banyak berfokus pada ayat 20 sampai ayat yang ke-22 untuk mengerti arti persembahan korban bakaran di atas mezbah yang dilakukan Nuh pada waktu air bah surut dan apa maknanya bagi hidup beriman kita. Cerita Nuh di dalam bahtera pada saat terjadi air bah dan cerita Nuh di luar bahtera setelah air bah surut sesungguhnya mengandung pesan-pesan iman yang memperlihatkan betapa Nuh tidak berubah sedikit pun untuk setia dengan Tuhan sebagai yang melindungi, yang memelihara dan menyelamatkannya. Cerita Nuh di dalam bahtera mengungkapkan kepada kita yaitu cara setiap orang percaya menghadapi bencana apapun adalah dengan membawa dirinya masuk di dalam perlindungan, di dalam pemeliharaan dan di dalam penyelamatan Tuhan. Di situ kita belajar bahwa Nuh dan bahtera di tengah bencana air bah adalah gambaran tentang perlindungan, pemeliharaan dan penyelamatan Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan dan mengutamakan kuasa-Nya. Begitupun cerita Nuh di luar bahtera setelah air bah surut semakin meyakinkan kita bahwa cara setiap orang percaya menghadapi suatu tantangan hidup baru adalah juga berserah dan bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya tempat yang melindungi, yang memelihara dan menyelamatkan. Bila kita mencoba berimajinasi tentang momentum Nuh beserta keluarga dan segala binatang keluar dari bahtera setelah air bah surut, maka mungkin kita akan berpikir bahwa Nuh dan keluarganya akan melakukan pembersihan terhadap berbagai lumpur dan kotoran setelah peristiwa air bah itu. Atau mungkin juga Nuh dan keluarganya akan membangun tempat hunian bagi mereka dan kemungkinan-kemungkinan lain, tetapi Nuh tidak melakukan itu. Ayat 20 nats kita memberi gambaran iman yang menarik tentang kisah Nuh, yaitu sekalipun bumi masih dipenuhi dengan lumpur dan kotoran akibat air bah, tetapi hal pertama dan utama yang dilakukan oleh Nuh untuk memulai suatu hidup baru setelah air bah surut adalah mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Di situ kita belajar bahwa pendirian mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran setelah air bah surut merupakan sebuah gambaran tentang syukur bagi Tuhan. Sebuah gambaran tentang permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebuah gambaran tentang seluruh hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, badai kehidupan seperti air bah, badai kehidupan seperti pandemi COVID-19 saat ini, dan badai kehidupan apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, karir, keuangan, kesehatan, masa depan anak-anak, dan lain-lain juga akan dialami oleh setiap orang percaya. Namun sebaliknya kita pun pasti mengalami sukacita, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidup ini. Kisah Nuh menguatkan iman kita bahwa sekalipun hidup kita penuh dengan badai, sekalipun kita bergumul di tengah lumpur yang kotor, sekalipun hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan bahagia, maka tetaplah
bersyukur bagi Tuhan dengan sepenuh hati. Tetaplah naikkan permohonan bagi Tuhan. Dan tetaplah mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Aspek pertama dari tindakan bersyukur, bermohon, dan mempersembahkan hidup bagi Tuhan harus selalu membuat kita mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Yaitu Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Aspek kedua dari tindakan bersyukur, bermohon, dan mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan harus selalu membuat kita mengenal siapa diri kita dengan setiap keadaan yang kita alami. Kita menjadi tahu apakah kita berada di tengah badai dan lumpur, ataukah kita berada di dalam ketenangan dan tanpa lumpur. Kita tahu apakah kita senang ataukah kita susah. Kita tahu apakah kita sukses ataukah kita gagal dan seterusnya. Dua aspek utama dalam bersyukur, bermohon, dan mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan harus dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita mengenal diri kita dengan setiap keadaan yang kita alami. Dalam ayat 21, kita belajar mengenal kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang tidak akan membiarkan orang percaya dibinasakan oleh bencana dan badai apapun. Tuhan yang Nuh kenal adalah Tuhan yang tidak menggunakan badai atau bencana apapun untuk mengubah dan membaharui manusia. Melainkan Dia adalah Tuhan yang mengubah dan membaharui manusia dengan kasih karunia dan kemurahannya yang tulus dan mulia. Dan itulah janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Jemaat kekasih Kristus, pandemi COVID-19 sebagai sebuah bencana besar dan apapun bencana hidup yang kita alami, jangan sekali-kali menjadi pijakan utama dan pertama untuk iman kita dibarui. Karena itu hanya situasi dan keadaan yang setiap waktu dapat berubah-ubah. Jika pijakan pembaruan iman kita tergantung pada situasi dan keadaan yang berubah-ubah itu, maka banyak pengalaman membuktikan bahwa sebagian orang akan melupakan Tuhan tatkala ia sudah tidak lagi susah dan menderita, dan tatkala dia tidak lagi mengalami bencana. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai pijakan yang utama dan pertama untuk membarui hidup beriman kita. Jadikanlah Tuhan sebagai yang memberi arah perjalanan hidup kita. Karena sekalipun situasi dan keadaan hidup kita berubah-ubah, apakah ada susah, penderitaan, terjadi bencana ataupun tidak, tetapi kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melindungi, yang memelihara dan menyelamatkan itu tidak pernah akan berubah. Ayat 22 nats ini semakin meyakinkan kita bahwa badai, bencana, masalah, derita, dan tantangan apapun tidak akan sanggup menghalangi kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melindungi, yang memelihara dan menyelamatkan umat kepunyaannya. Karena selama bumi ciptaan Tuhan ini masih ada, selama tak berhenti musim menabur dan menuai, selama tak berhenti dingin dan panas, selama tak berhenti kemarau dan hujan, dan selama tak berhenti siang dan malam, maka kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melindungi, yang memelihara dan menyelamatkan kita juga tak berhenti sedikit pun. Saudaraku, itulah yang kita alami saat ini, yaitu kita masih hidup di atas bumi ciptaan Tuhan ini.
Kita masih mengalami panas dan dingin. Kita masih merasakan kemarau dan hujan. Kita masih menikmati siang dan malam. Dan masih banyak hal tentang perlindungan, pemeliharaan, dan penyelamatan Tuhan yang kita alami di tengah badai pandemik yang membahayakan ini. Dan itulah tanda bahwa kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang kita kenal tak berhenti atas hidup kita. Jemaat kekasih Kristus, jika Nuh dan keluarganya menjalani suatu tatanan hidup baru setelah air bah surut, yaitu dengan sikap bersyukur, bermohon dan mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan, maka marilah kita juga menjalani tatanan hidup baru di era pandemik ini dengan bersyukur, dengan bermohon, dan mempersembahkan seluruh hidup ini bagi Tuhan. Kita semua mengenal diri kita dan keadaan kita di tengah pandemik ini, yaitu bahwa kita memakai masker, mencuci tangan secara rutin, memberlakukan pola hidup bersih dan sehat, beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah, menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya, menjalani pembatasan sosial berskala besar yang kini sementara diterapkan di kota Ambon, dan menerapkan protokol kesehatan lainnya. Itu semua adalah kenyataan hidup baru di era pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita bosan, marah, melawan, dan lain-lain. Tetapi itu semua harus kita jalani dengan tetaplah bersyukur, dengan tetaplah bermohon, dan mempersembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Sikap bersyukur, sikap bermohon, dan mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita menjadi orang percaya yang rendah hati dan tidak sombong. Kita menjadi orang percaya yang taat dan patuh serta tidak kepala batu atau keras kepala. Kita menjadi orang percaya yang turut serta melindungi, memelihara, dan menyelamatkan hidup sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan sesama, dan alam semesta di tengah pandemi ini. Jika kita menjalani semua kenyataan hidup baru, atau memulai dan melandasi sebuah perjalanan hidup baru dengan setia bersyukur, dengan bermohon dan mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan, maka kita bukan saja akan dikuatkan untuk keluar dari badai dan tantangan hidup apapun, tetapi Tuhan akan memegang tangan kita di setiap perjalanan hidup ini. Dan Tuhan pula lah yang akan menghentar kita memasuki masa depan baru yang kita harapkan. Ingatlah jemaat, setiap badai, bencana, dan tantangan hidup tentu punya dampak yang mengancam dan menakutkan. Mungkin pula akan ada kebimbangan dan kecemasan dalam menjalani kenyataan-kenyataan hidup baru. Namun jika kita bersyukur, bermohon dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah, pemilik kehidupan ini, maka percayalah bahwa sama seperti kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melindungi, memelihara, dan menyelamatkan Nuh dan keluarga beserta segala binatang dan ternak, maka begitulah juga Tuhan akan melindungi, memelihara, dan menyelamatkan hidup kita. Hiduplah dengan iman dan pengharapan ini, saudaraku. Karena iman dan pengharapan seperti ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Teruslah bersukacita dan semoga sehat selalu. Jangan lupa, tetaplah disiplin
menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Salam dan doa bagi sekalian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.